Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mekanika Rumah. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas soal salah satu jenis alat ukur. Alat ukur dalam bidang kelistrikan. Nah, ini di depan kita sekarang sudah ada satu unit tang ampere atau miniklemeter dari Unity dengan model UT210. Ini dia packagingnya, kecil, ramping ya. Nah, untuk Unity model UT210 ini dibagi menjadi beberapa seri lagi ya. Salah satunya yaitu UT210C, UT210D, dan UT210E. Ini untuk setiap serinya ada perbedaan dari fiturnya ya. Fiturnya itu berbeda-beda. Nah, untuk yang kita punya sekarang ini adalah yang seri UT210D. Apa aja fiturnya, fungsinya buat apa aja? Mari kita lihat dulu isi dalam kardusnya. Oke. Ya. Seperti biasa dalam kardusnya kita disertakan dengan tas. Nah, di dalam tasnya itu ini ada unit tang ampernya ya, unit tang ampernya. Terus di sini ada prop buat kabel pengetesannya ya, dan ini ada buku manual, dan ini adalah buku garansi ya. Ya, ini dia isi dalam paket pembeliannya. Ini untuk kartu garansi dan buku manualnya. Untuk buku manualnya ini hanya tersedia dalam bahasa Cina ya. Terus yang ketiga ini ada probe buat pengetesan, kabel buat pengetesannya itu. Kualitasnya bagus ya kalau untuk probe-nya ini. Terus berikutnya ini ada juga, ini adalah sensor suhu atau thermocouple untuk pengukuran temperatur ya. Untuk selanjutnya ini ada tang ampernya itu sendiri ya, unit tang ampernya. Unit tang ampere Unity UT210D. Bentuknya kecil, ramping. Di genggaman sangat nyaman ya. Untuk build quality-nya ini sangat memuaskan ya. Dari segi sambungan-sambungannya, kualitas bahan, ini sangat memuaskan. Dari selektornya, perpindahannya juga sangat mulus, enak. Untuk layar displaynya di sini yang tersedia ini lumayan besar ya untuk alat sekecil ini. Untuk displaynya ini sudah dilengkapi dengan lampu penerangan di sini. Untuk menyalakannya, kita nyalakan dulu alatnya, terus kita tekan tombol kuning ini, tahan sampai lampunya menyala. Nah, ini dia lampu penerangannya. Lampu ini lumayan membantu ya saat kita sedang bekerja di kegelapan. Terus untuk mematikannya bisa kita tekan lagi tombol kuningnya, tahan. Nah, ini dia udah mati. Untuk fungsi pengukuran dalam alat ini yang tersedia ini lumayan banyak ya. Salah satunya ya ini adalah mode untuk pengukuran tegangan di AC maupun di DC, dan ada juga pengukuran untuk frekuensi ya di sini ya. Terus untuk selanjutnya ini ada pengukuran tahanan atau resistansi, pengetesan diode, pengetesan kapasitor, dan kontinuitas. Oke, untuk selanjutnya ini ada pengukuran temperatur dalam skala derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada pengukuran ampere atau arus listrik dalam skala DC. Berikutnya ini adalah pengukuran arus listrik AC ya.
Nah, yang terakhir ini adalah fungsi untuk mendeteksi tegangan dengan cara non kontak ya. Jadi ini adalah non kontak voltage. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengukuran ya. Di sini langkah awal untuk melakukan pengukuran yaitu kita menyiapkan probe-nya, kabel pengukurannya di sini. Kabelnya itu terdapat pelindung ya di ujung-ujungnya. Ini agar kontaknya itu tidak kotor. Kita buka dulu. Terus di sini juga ada pelindungnya. Tadi sudah terbuka ya. Ini seperti ini tadinya. Nah, yang satunya ini. Oke. Kita buka dulu. Terus kita pasang ya. Kita sesuaikan dengan warnanya. Untuk yang merah ini adalah probe untuk pengetesan positif. Yang hitam ini adalah probe negatif. Kita masukkan ke yang lubang hitam. Nah, untuk pengukuran tegangan AC, di sini langkah pertama yaitu kita pindahkan selektornya ke fungsi pengukuran tegangan. Kita tunggu dan kita pastikan ya modenya itu ada di mode pengukuran tegangan AC. Ya, di sini sudah. Terus langkah berikutnya kita masukkan probe-nya ke dalam stop kontak. Di sini untuk skalanya dia sudah auto ya. Nah, kita masukkan, pengukuran sudah mulai. Ya, hasilnya di sini terbaca sekitar 222, 223. Listrik PLN sepertinya agak naik turun ya kali ini ya. Ya. Oke, begitu untuk pengukuran tegangan AC. Selanjutnya ini adalah untuk pengukuran frekuensi ya. Pengukuran frekuensi caranya yaitu kita rubah modenya dengan menekan tombol biru ini ya. Kita tekan, kita pindah ke fungsi pengukuran frekuensi ya. Di sini satuannya hertz dan selektornya posisi di fungsi pengukuran tegangan dan frekuensi. Oke. Selanjutnya caranya kita masukkan ke dalam stop kontak. Kita ukur. Ya. Ini dia frekuensi dari tegangan PLN. Terbaca 49,9 ya. Ya, emang standarnya dari PLN adalah frekuensinya adalah 50 Hz. Oke, begitu untuk pengukuran frekuensi dan pengukuran tegangan AC. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk pengukuran tegangan DC ya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan aki motor. Nah, caranya untuk pengukuran DC sama, kita rubah modenya dengan menekan tombol select ini ya. Kita pindah. Nah, ini sudah ada di mode pengukuran DC. Untuk skalanya auto juga. Nah, untuk dalam pengukuran tegangan DC ini yang harus kita perhatikan adalah posisi probe-nya. Posisi probe ini kita usahakan harus sesuai ya. Di probe yang hitam ini di negatif dan probe yang merah di probe positif. Oke, kita coba. Ya, di sini untuk tegangan akinya terbaca 13,03 volt DC. Oke, cukup mudah ya untuk pengukuran voltase DC. Berikutnya di sini kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan fungsi ini ya, pengukuran resistansi, terus pengetesan dioda, pengetesan dari kapasitor, dan juga kontinuitas. Ya, ini adalah mode pengetesan dari resistansi ya. Di sini saya sudah menyiapkan, untuk contohnya saya menyiapkan bekas ini adalah pick up coil atau pulser dari Honda Beat ya. Di sini coba kita ukur resistansinya, apakah masih normal atau tidak pulser ini. Caranya yaitu untuk melakukan pengukuran tahanan atau resistansi. Di sini langkah pertama setelah modenya kita pastikan di mode pengukuran resistansi, kita zeroin dulu. Ya. Di sini sudah terbaca 0 ya. Nah, selanjutnya kita tempelin di ujung kabelnya.
Oke. Untuk resistansi terbaca 248 ohm ya. Oke, untuk berikutnya untuk mode kontinuitas kita pindahkan selektornya ke mode kontinuitas. Untuk mode kontinuitas ini kita mengambil contoh adalah untuk pengetesan fuse ya atau sekring. Sekring ini apakah putus atau tidak? Caranya sama juga, kita letakkan probe-nya. Nah, apabila alat berbunyi berarti fuse ini normal, tidak putus. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pengetesan selanjutnya ini adalah untuk pengetesan diode ya. Untuk pengetesan diode, di sini saya sudah menyiapkan untuk contoh. Ini ada diode bekas ya. Kita coba tes apakah dia masih normal atau tidak. Nah, untuk pengetesan diode ini, kalau setahu saya sih ya, itu apabila kita hubungkan terminal positif ini ke terminal negatif, ini dia nggak akan menunjukkan angka ya. Itu berarti diode normal. Coba selanjutnya kita balik. Nah, ini harusnya posisi seperti ini multimeter akan menunjukkan angka, dan di situ penunjukannya adalah 0,276 volt. Nah, ini dia diodenya, berarti normal ya. Untuk selanjutnya, di sini adalah fungsi untuk pengetesan kapasitor. Nah, di sini satuannya nanofarad. Untuk saat ini saya belum ada untuk contoh pengukuran dari kapasitor. Untuk fungsi selanjutnya, ini adalah fungsi untuk pengukuran temperatur. Nah, di sini untuk pengukuran temperatur kita ganti probe-nya ini dengan probe yang khusus untuk pengukuran suhu ini. Nah, ini untuk menyambungannya, perhatikan juga di sini sudah diberi tanda ya, ada positif dan negatif. Nah, masukkan. Ya. Untuk skalanya bisa kita pilih antara Fahrenheit ataupun mau derajat Celcius. Untuk cara pengukurannya ya langsung saja kita hubungkan ini ya. Kita tempelkan si sensor temperatur ini ke benda atau peralatan yang akan kita ukur suhunya. Kalau ini sekarang yang terbaca adalah suhu ruangan di sini ya. Cukup ekstrim, yaitu 31 derajat. Sangat panas memang cuacanya. Oke, kita coba pengukuran suhu api ya. Di sini terbaca langsung ya, naik ya. Tuh. 400. Ya, lumayan tinggi suhunya. Oke. Turun lagi ya. Karena saya pegang dengan tangan. Ya, untuk selanjutnya kita lakukan percobaan pengukuran arus DC ya, di sini ya. Arus DC. Ini skalanya kita rubah ke arus DC. Untuk contohnya kita coba menggunakan aki ini, aki motor. Sama kita coba hubungkan lampu ini ya. Kita nyalakan lampunya. Berapa arus untuk lampu ini, lampu 100 watt ya, lampu 100 watt berapa yang mengalir ya. Kita lakukan, kita tekan tombol hold ya, ini untuk di sini terbaca yang arus yang mengalir itu adalah 6,5 ampere ya, arus DC. Untuk selanjutnya ini adalah fungsi untuk pengukuran arus AC. Nah, untuk melakukan percobaan pengukuran arus AC ini, kita sudah menyiapkan, buat contoh ini adalah solder 90 watt ya. Coba kita colokkan di sini.
Yang terbaca di sini adalah arusnya 0,23 ampere. Yang salah satunya coba kita ukur. Ya, sama ya. Mau kita terserah, bisa ngukur di posisi kabel negatif ataupun kabel positifnya. Ya, sama aja terbaca. Yang penting salah satu kabel ya. Oke. Untuk fungsi selanjutnya di sini, fungsi selanjutnya yang terakhir di sini adalah fungsi non kontak voltage. Di sini adalah fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya tegangan atau tidak di suatu peralatan. Nah, caranya kita dekatkan saja ke alat yang akan kita tes. Apabila alat ini berbunyi, itu menandakan peralatan yang kita tes itu mengandung tegangan ya, tegangan listrik. Kita coba. Nah, ini dia berbunyi ya. Bunyinya semakin kencang apabila semakin dekat. Nah, ini berarti stop kontak ini kondisi bertegangan. Nah, kita jauhkan, dia akan mati. Kita dekatkan lagi, semakin dekat dia akan semakin bunyinya semakin kencang ya. Nah, ini dia. Oke. Ini fungsi yang jarang dari tang ampere. Ya. Oke. Itu tadi pembahasan kita tentang alat ukur ini. Mini clammeter atau tang meter atau tang ampere dari Unity dengan seri OT210D. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.